Kakak, adik-adik yang selalu visioner, kita lanjutkan. Berikutnya adalah 8 keahlian wajib entrepreneur. Saya rasa ini menjadi dasar, keahlian dasar yang harus dimiliki oleh kita semua yang menginginkan menjadi entrepreneur. Dan saat ini kita sebut scoutpreneur, pramuka yang wirausaha. Oke, apa 8 itu? Yang pertama adalah negosiasi dan relasi. Tentu Anda yang di bangku perkuliahan pasti pernah merasakan ini. Dan kalau belum, Anda harus melatih. Karena apa? Asah kemampuan komunikasimu sejak mahasiswa agar link dan jaringanmu luas. Nah, ini komunikasi dan jaringan. Karena siapa tahu nanti ketika Anda menjadi entrepreneur harus ada negosiasi dengan relasi dan segala macam. Kita harus perluas, perbanyak, sehingga ketika Anda sudah menjadi entrepreneur akan terbiasa dengan komunikasi dan dengan membangun jaringan. Oke, yang kedua adalah sharing. Nah, kenapa? Kuliah jangan hanya baca buku-buku di perpus saja. Coba diskusi dengan orang lain untuk mengasah kemampuan berpendapat atau bicara. Justru kalau perlu, ini bisa kita lakukan di anggota kita, di gugus depan kita. Kita sering diskusi, sering sharing. Makanya ada dalam metode kepramukaan ada metro system. Maka di situ ada diskusi di dalam sangga Anda atau di reka Anda. Nah, ini yang sudah sejalan dengan apa yang kita pelajari di gerakan pramuka. Maka sharing, diskusi itu perlu. Kalau di Dasa Dharma ada patuh dan suka bermusyawarah. Oke, kita lanjutkan. Ada teamwork. Kenapa? Karena kita nanti kerja tidak sendiri, kita punya jaringan, kita punya tim, sehingga di dunia kerja nanti kita tidak sendiri dan banyak orang yang bekerja dengan kita. Belajar mulai dari sekarang dengan bergabung di organisasi. Maka organisasi itu menjadi penting. Anda ikut pramuka menjadi penting, ikut UKM menjadi penting, ikut organisasi yang lain juga tidak apa-apa. Karena kita akan belajar membangun teamwork. Kalau di tempat pelatihan kami, teamwork ini bisa menjadi satu bagian atau penjelasan atau pelatihan khusus tentang membangun tim. Bagaimana cara membangun yang baik? Nah, ini bisa Anda pelajari, bisa Anda rasakan dengan ikut organisasi-organisasi di perkuliahan atau di kampus. Oke, yang ketiga, yang keempat adalah bakat. Ada adik-adik sekalian, kalau kamu punya hobi di luar bidang kuliahmu, jangan disia-siakan. Siapa tahu ke depan itu bisa menjadi penghasilan. Hobinya itu bisa menjadi penghasilan. Contoh ini fotografi. Kuliahnya dokter, kedokteran atau teknik, kemudian hobinya dia fotografi. Nah, siapa tahu dari kuliahnya itu sudah punya jalur sendiri, hobi juga punya jalur sendiri. Karena pekerjaan yang menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar. Maka jangan sia-siakan hobimu. Hobinya apa? Bicara, ya jadi presenter. Hobinya apa? Nulis, jadilah penulis. Anda dokter jadi penulis, nggak masalah. Itu menjadi luar biasa. Oke, yang kelima, nah ini marketing. Tidak hanya orang marketing saja yang belajar teori pemasaran, tapi semuanya harus bisa. Personal branding ini menjadi dasar kita untuk bisa nanti menjual diri, dalam tanda kutip, bukan menjual diri yang negatif, tapi semua orang akan menjual keahliannya. Bagaimana orang bisa mengenal kita, membeli produk kita, apapun produk kita, baik jasa ataupun barang. Maka kita pelajari sejak sekarang. Yang keenam adalah, nah ini tidak kalah pentingnya, ini soft skill juga. Ini adalah public speaking. Jangan ragu-ragu kalau disuruh presentasi di depan kelas, hitung-hitung latihan presentasi di hadapan klien atau bos kita. Saran saya adalah ketika ada presentasi, kelompok Anda mengadakan presentasi, maka Anda harus mengacungkan tangan yang pertama. Tawarkan diri Anda untuk presentasi. Karena suatu saat Anda pasti membutuhkan keahlian public speaking. Bicara di depan orang banyak itu tidak gampang. Perlu latihan yang cukup panjang. Maka mumpung Anda masih mahasiswa, masih anggota muda, maka perbanyak latihan public speaking. Maka ketika sharing di satuan Anda, adik-adik sekalian, nah usahakan Anda yang pertama, karena orang yang kedua bisa saja terinspirasi dari orang yang pertama.
Orang yang ketiga terinisiasi orang satu, orang kedua. Tapi ketika orang pertama, dia orang yang pertama mengambil peran. Saya yang menawarkan diri untuk presentasi. Nah, itu. Kemudian yang ketujuh adalah, nah ini time management. Time management ini menjadi penting. Seperti tadi, kalau kita tidak bisa mengatur waktu, maka menjadi wirausaha itu seperti tidak punya waktu. Habis waktunya untuk memikirkan, berjualan, men-setting, mendesain, produksi, dan segala macam. Nah, IPK tinggi juga tidak akan berpengaruh apa-apa kalau kamu tidak bisa mengatur waktu atau time management dengan baik. Pekerjaan bisa keteteran dan kena marah dari atasan. Kalau kita menjadi entrepreneur, nanti pasti klien yang akan marahi. Ini molor apa segala macam. Ini tidak sesuai target dan segala macam. Maka kita pasti akan dimarahi oleh klien. Kontraknya bisa dibatalkan. Nah, ini risiko-risiko kalau kita tidak bisa mengatur waktu. Maka ada satu simulasi untuk terkait dengan time management ini. Kalau ada ember, kemudian ada batu besar, ada batu kecil, lebih kecil lagi, ada kerikil, ada pasir, ada air. Kira-kira agar banyak yang bisa masuk, apa dulu yang harus dimasukkan? Air, pasir, kerikil, batu kecil, atau batu besar? Nah, maka yang lebih tepat adalah kita masukkan batu besar kita terlebih dahulu. Maka dengan mudah batu kecil bisa kita masukkan. Kemudian kerikil bisa kita masukkan dengan cara apa? Mungkin agak digoyang-goyang gitu, maka akan mengisi. Kerikilnya akan mengisi sela-sela yang kosong. Kemudian masih bisa lagi nggak? Masih bisa. Apa? Pasir kita masukkan. Dengan digoyang-goyang maka sela-sela yang kosong diisi oleh pasir. Nah, apakah sudah penuh? Belum, masih bisa air kita masukkan di situ. Maka air akan mengisi sela-sela yang paling kecil sampai lubang kapiler pun bisa dia masuki. Nah, oleh karena itu, kakak adik-adik sekalian, menjadi entrepreneur harus bisa membagi waktu. Maka yang perlu kita taruh terlebih dahulu adalah batu besar kita. Tujuan besar kita apa? Baru hal-hal yang kecil kita perhatikan. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu attitude. Terakhir sekaligus yang paling penting adalah etika dan sikap. Di dunia kerja nanti IP kamu tidak bisa membantu kalau etika dan attitude-mu tidak diperhatikan. Saya ada pengalaman, ketika saya fresh graduate dulu, ada teman saya yang sudah bekerja. Karena saya di dunia IT, teman saya coding, gajinya waktu itu 5 juta per bulan. Itu sudah tinggi, karena rata-rata sekitar 2.500.000 sampai 3 juta untuk fresh graduate. Dia sudah 5 juta. Tetapi dalam waktu 2 bulan, dia dirumahkan. Kenapa? Karena ketika waktu coding di kantor, itu kayak di warung modelnya. Kakinya diangkat di atas kursi. Setiap diingatkan kembali lagi. Setiap diingatkan, karena dia merasa nggak apa-apa ya kan, yang penting target saya beres. Tetapi nggak bisa. Di kantor ada aturan. Karena attitude-nya seperti walaupun pekerjaannya oke, 2 bulan go out, dirumahkan. Oleh karena itu, skill Anda penting, tapi attitude juga tidak kalah penting. Kakak, adik-adik sekalian, yang berikutnya adalah karakter wajib entrepreneur. Nah, ini adalah yang hal mendasar, karakter dasar. Nanti bisa kita kembangkan dengan karakter-karakter yang lain, tapi menurut kami ini adalah yang paling dasar. Apa itu? Kakak sekalian, ini adik-adik. Yang pertama adalah proaktif. Proaktif itu adalah kesadaran diri kita bahwa yang bertanggung jawab atas diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi ketika ada stimulus yang masuk ke kita, kemudian seolah ada saklar, kita hentikan dulu, kita matikan, kemudian kita berpikir, berproses, dan yang keluar itu harus positif. Maka ketika saklar kita nyalakan kembali, maka kita responnya adalah respon positif. Dan itu namanya proaktif. Kalau masih negatif, itu cenderung negatif, itu adalah reaktif. Orang yang kemudian dia dikendalikan oleh lingkungan. Tapi proaktif tidak. Adalah orang-orang yang sadar betul bahwa penanggung jawab atas dirinya adalah dirinya sendiri dan selalu memberikan respon positif. Yang kedua adalah yakin. Kita punya rumus Y sama dengan I plus H. Y adalah yakin, I adalah ingin, H adalah harus. Jangan sampai kita hanya berhenti pada I saja. Maka di luar sana banyak sekali orang yang, kalau dalam bahasa Jawa, kakean kepinginan, kemudian tidak mengharuskan dirinya untuk mencapai keinginannya.
Maka karakter kita yang kedua adalah yakin, yaitu ingin ditambah dengan harus. Kita lanjutkan, yang ketiga adalah visioner. Harus memiliki tujuan, punya goal. Tujuannya dia harus ada di 2, 3, 4 langkah di depan anggotanya. Dia harus berpikir ke depan. Goalnya apa yang ingin dicapai. Sehingga ketika sudah seperti ini, misalkan kondisi COVID seperti ini, COVID-19, apa yang bisa kita lakukan? Peran apa yang bisa kita ambil, kita mainkan. Nah, oleh karena itu, harus salah satunya adalah visioner. Ke depan, apa yang kita ingin. Kemudian, nah ini tidak kalah pentingnya karakter disiplin. Karena saya mempelajari orang-orang besar, orang sukses, itu memiliki satu karakter yang sama. Pemimpin-pemimpin negara, itu pasti punya karakter disiplin. Dan itu harus dimiliki, apalagi kita. Kalau tidak disiplin, pasti nanti klien kita akan lari dari kita. Yang berikutnya, yang kelima adalah antusias. Kita harus semangat. Jangan sampai menjadi entrepreneur kemudian kena ujian sebentar sudah kemudian jatuh. Usahakan tidak. Kita memiliki antusias yang tinggi. Karena kita punya lagu, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah itu harus antusias, selalu antusias. Dan beruntunglah Anda menjadi pramuka, karena kita sudah diajari tentang antusias. Yang terakhir, yang keenam adalah integritas. Ini adalah pembungkus dari semuanya, yaitu menyatunya antara perkataan dan perbuatan. Kalau entrepreneur tidak memiliki integritas, maka siap-siaplah Anda tidak akan dicari oleh klien Anda, tidak dicari oleh orang-orang yang membutuhkan Anda, karena integritasnya rendah. Integritas itu apa? Yaitu menyatunya antara perkataan dan perbuatan. Sama antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Oke, itu 6 karakter. Yang pertama proaktif, yang kedua yakin, kemudian visioner, disiplin, antusias, dan integritas yang tinggi. Baik, adik sekalian, ini yang terakhir kita pelajari, apa yang harus kita siapkan. Nah ini, kalau kita belajar tentang entrepreneur, setidaknya ada marketing mix yang perlu, ini dasar sekali. Maka ada price, ada place, ada produk, ada promotion. Kemudian kalau kita bicara wirausaha, pasti kita harus bicara tentang produk. Produknya apa yang mau kita jual misalkan. Kemudian place, tempatnya di mana. Apakah sekarang perlu tempat? Ya perlu tempat. Setidaknya tempat untuk kita berjualan, bisa di online atau di offline, bisa di showroom seperti itu atau di marketplace yang saat ini sudah banyak sekali disiapkan. Kemudian price, harganya bagaimana? Apakah ini terlalu tinggi atau terlalu rendah? Karena saya pernah pengalaman tender di Jakarta, karena kami sering biasa di Surabaya. Ketika di Jakarta kualitasnya hampir imbang, tetapi kami kalah di harga. Justru klien kami meminta harga yang lebih tinggi, harga kami rendah. Nah, ini juga menjadi perhatian. Belum tentu klien itu selalu melihat harga yang paling murah, tidak. Tapi kalau ada klien yang bonafit, maka harga itu tidak jadi masalah. Yang penting bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kalau bisa beli mahal, kenapa beli yang murah? Kemudian yang keempat adalah promotion. Ada 4P, produk, place, price, dan promotion. Sekarang secara online banyak sekali media-media yang bisa kita gunakan untuk promosi. Apalagi sekarang di masa pandemi ini, maka banyak sekali yang menggunakan media online untuk promosi. Maka manfaatkan kesempatan ini untuk bisa meningkatkan jiwa entrepreneur kita. Keahlian tadi sudah ada, karakter sudah kita tunjukkan, dan hal dasar the marketing mix sudah kita tunjukkan. Tinggal ada 3 hal yang kemudian menjadi kunci kesuksesan ketika kita sudah belajar ini. Adik-adik, mau enggak saya kasih bocoran rumusnya orang-orang sukses? Rumusnya orang sukses ada 3A, teman-teman, kakak adik-adik sekalian. A yang pertama adalah action. Nah, maka kita harus melakukan aktivitas atau ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Jangan sampai ada satu pun yang terlewat. A yang kedua, yang kedua adalah action. Sama. Maka memang harus action. Dan A yang ketiga apa? Yes, action. Maka rumusnya untuk bisa meningkatkan kewirausahaan kita, apapun yang sudah kita pelajari, maka take action, action, dan action.
Baik kakak sekalian, adik-adik, itu yang bisa kami share. Mudah-mudahan bisa mendasari kita untuk menjadi entrepreneur. Ini sebuah pilihan, tidak dipaksakan. Ketika Anda, adik-adik, ingin menjadi entrepreneur, maka Anda bisa gunakan ini sebagai ilmu dasarnya. Nanti Anda kembangkan sendiri. Banyak sekali para ahli tentang entrepreneur yang bisa membantu Anda untuk menjadi entrepreneur yang luar biasa. Saya pun juga masih belajar, tapi dari apa yang saya alami, yang saya sudah pernah lakukan, sudah saya pernah pelajari, saya share kepada adik-adik. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mendatangkan kebermanfaatan, mendatangkan keberkahan untuk kita. Saya ucapkan terima kasih dan selalu positif, selalu produktif. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.